Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan program kita pada kali ini, belajar bersama. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana menjadi kreator konten produktif. Supaya apa? Supaya kita bisa ikut mewarnai dunia digital ini dengan berbagai macam konten yang positif. Nah, bagaimana kiat-kiatnya dan trik-triknya, mari kita ikuti sampai selesai. Menjadi kreator konten produktif. Jadi ini kreator konten ini menjadi sesuatu yang niscaya sekarang ya. Di era digital ini kita harus bisa menjadi kreator konten atau konten kreator. Kita harus bisa membuat konten, membuat ide, membuat satu konten, satu benda, satu bentuk ya. Kalau itu abstrak ya itu namanya konten. Ya. Suatu yang ada nilai yang bisa kita bagi dengan yang lain. Nah, bagaimana kita bisa menjadi kreator konten yang baik dan produktif? Kenapa menjadi penting ya? Karena tanpa konten bagus untuk apa? Kalau kontennya tidak jelas, ya alay-alay, kemudian isinya, kemudian malah justru sesuatu yang negatif. Ya. Buat apa? Konten yang buruk akan membuat kita bekerja untuk konten. Kita kerja untuk konten, tapi buruk ya. Tapi itu tidak baik. Jadi akhirnya kita seakan-akan kita bekerja untuk konten, tapi konten yang bagus akan membuat konten itu bekerja untuk kita. Artinya apa? Ketika itu baik, maka akan memberikan kemanfaatan. Kemanfaatan itu akan memberikan feedback kebaikan bagi kita. Kalau dalam kita kaitkan dengan satu hadis, ya man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyam usamin ujurihi sayun. Kalau itu bagus kemudian ditiru orang, kemudian diikuti orang, ya oke, maka akhirnya menjadi kebaikan yang terus mengalir bagi kita. Di sisi lain itu akan menjadi kalau konteksnya di dunia digital itu akan memberikan keuntungan secara finansial. Kalau kontennya bagus, akhirnya ditonton orang dan memberikan keuntungan finansial bagi kita. Nah, kenapa konten itu viral? Ya, ini karena ada momentumnya, ya, momentumnya pas. Sampai lihat kok temanya lagi boomingnya apa? Kemudian kamu buat konten itu, atau siapa yang mengupload, influencer kah, orang yang jadi banyak perhatian kah? Kemudian dari sisi konten, kekuatan konten itu sendiri juga sangat mungkin. Kemudian dari sisi iklan. Jadi viral tanpa konten yang bagus akan membuat pesan tak sampai. Buat apa kalau kita bisa viral tapi pesannya tidak bagus, kalau kontennya tidak bagus. Nah, kalau bisa ya sebelum kita persiapkan, viralnya kita persiapkan, viralnya kita persiapkan. Jadi viral dengan sadar supaya kebaikan itu memang bisa menjadi viral. Kenapa harus orang lain? Ya harus, kenapa tidak kita gitu loh, yang membuat konten itu yang baik kemudian menjadi viral. Nah, kekuatan konten, contohnya nih, ada tentang dulu, kita masih ingat tentang KKN di Desa Penari. Oh ini kekuatannya memang benar-benar konten, ya. Ceritanya ini kemudian bisa sampai banyak orang menonton, kemudian menjadi pemberitaan di media dan lain sebagainya. Padahal itu
Yang upload pun kita tidak jelas. Simple Plan itu siapa tidak tahu. Tapi karena kekuatan kontennya, dia dengan detail menceritakan, kemudian membawa emosi pembaca, ini akhirnya konten itu bisa viral. Nah, ini pergeseran zaman seperti ini. Dulu kita untuk berdakwah itu perlu seperti ini, ya, mengumpulkan orang 1.000 orang itu bukan perkara yang mudah. Ya, sampai ngomong dilihat atau didengarkan oleh 4.000 orang atau 1.000 orang saja, 100-200 orang itu juga sesuatu yang tidak mudah. Nah, sekarang eranya sudah berganti ya. Sekarang eranya begini ya, dakwah digital. Ada orang-orang sekarang ini, generasi kita ini sekarang adalah digital native. Generasi digital, generasi yang dihidupkan, tumbuh kembang bareng dengan proses digital. Sampean sudah, anak-anak kecil itu sudah tahu download, sudah tahu install, sudah tahu error, sudah tahu internet. Loh, inilah mereka adalah digital native. Jadi orang-orang generasi yang hidup tumbuh bersama dengan media digital ini. Kuliahnya ya, lo anak SD, anak TK itu sudah tahu pakai Zoom, pakai Google Meet, ya tahu mau video conference nanti ngapain. Lo zaman dulu kan tidak tahu. Nah, inilah generasi digital. Kenapa kita penting mempersiapkan konten yang baik? Ya kenapa ini pengguna internet ini sudah hampir sangat, berapa persennya? 73,7%. Hampir 80% pengguna internet yang ada di Indonesia. Kenapa? Ya itu tadi ya. Di samping gara-gara ya mungkin sisi faktor positifnya ketika masa pandemi kemarin, akhirnya semuanya serba digital, semuanya serba online. Dan prediksi ke depan bahwa hal ini tidak kemudian menyurutkan seumpama nih pandemi sudah selesai. Terus akhirnya kemudian semuanya akan kembali ke manual lagi. Enggak. Digital ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, maka itu akan terus. Kalaupun toh ada tatap muka, kuliah atau acara-acara, pasti ya, di sisi digitalnya pasti tetap ada. Dia bahkan kalau sistem kuliah ada nanti namanya blended atau hybrid ya. Jadi atau ini perpaduan antara tatap muka dan virtual. Ini ya, pengguna internet ini sudah semakin sebegitu masifnya, jadi kita tidak boleh kemudian tutup mata lagi, kita tidak boleh kemudian diam-diam lagi, kita harus bangun untuk mengisi dunia itu. Populasi Indonesia ada di sini, 274,9 juta. Ya. Kemudian mobile connection-nya ada ini, 345,3 juta. Pengguna internetnya ada berapa? 202 juta. Sosial medianya berapa? 170 juta. Ini data-data yang bisa kita lihat betapa pentingnya, betapa masifnya dunia digital ini untuk kemudian kita garap. Perkembangannya sangat masif ya. Kalau total, jadi perkembangan antara populasi manusia dengan perkembangan populasi mobile connection ini hampir sama, 1,1% plus ini 1,2%. Pengguna internet ini populasinya malah meningkat lebih jauh. Pemilik gadget hampir semuanya punya, hampir semuanya. Lo kuliahnya online, kuliahnya pakai WA, pakai e-class, pakai virtual class dan lain-lain. Makanya ya ini menjadi sangat penting. Jadi hampir semua orang itu punya mobile phone. Bahkan yang punya mobile phone yang kita dulu non-smartphone ini ya tinggal 16%.
Jadi bahkan kita itu susah cari, sampean pergi ke counter cari HP yang bukan Android itu juga susah, tidak ada yang jual. Ya, kecuali orang-orang tua zaman dulu yang pakai. Nah, berapa orang-orang ini di Indonesia sehari menghabiskan internet, menghabiskan waktunya untuk bermain internet? Jadi ada sekitar 8 jam, 9 jam, hampir 9 jam. Ya. Jadi untuk menonton TV 2 jam. Untuk melihat sosial media sekitar 3 jam. Membaca ini, karena kalau membaca buku ini atau membaca ini sedikit sekali. Nah, maka kita harus mengisi itu, baik membuat konten bacaan yang berupa digital ataupun yang lain. Jadi itu kita harus mengisi tulisan-tulisan yang benar-benar bagus, yang positif. Top website-nya apa? Ya, top website yang banyak diakses nih. Kita lihat. Ya, pertama tentu Google, kemudian di Indonesia ini, jadi dari Desember 2020. Di Indonesia yang paling banyak diakses ini masih detik.com. Kemudian ada YouTube ya. YouTube ini memang kekuatannya sangat besar. Ada lagi Kompas, Tribun News, Facebook, Brandly, Wikipedia, Google Indonesia, CNBC Indonesia, terus sampai selesai. Ini beberapa website yang paling banyak dirujuk. Nah, Google Search ini apa yang paling banyak dicari? Ternyata translate. Google Translate. Orang itu buka Google itu mau apa? Translate. Dia mau cari inilah atau dengar apa itu, pakainya Google Translate. Tapi di dunia akademik ini harusnya dikurangi. Kemudian ada YouTube, MP3 cuaca. Ini bahkan masih ada Toggle ya. Toggle ini masih banyak dicari di YouTube. Oke. Nah, aktivitas di dunia online-nya apa yang banyak digunakan? Nonton video. Hampir 98,5% itu nonton video. Ya. Sisanya ada 74%. Ya. Kemudian yang lainnya ada dengerin musik dan lain-lain. Tapi yang paling besar adalah nonton video. Nah, sosial media platform yang paling banyak digunakan ini, ya, yang paling banyak diakses, yang paling banyak digunakan, most used social media platform, ya, YouTube. Nah, sekarang ini memang eranya YouTube. Ya, WhatsApp ini memang menjadi media, jadi menjadi pengganti ini ya SMS, semuanya pakai WhatsApp. Tapi ternyata mereka ya berbagi link YouTube dan lain sebagainya untuk sampean kemudian menghabiskan waktunya di YouTube. Hampir semuanya ada di YouTube, dari mulai pembahasan pelajaran, kuliah, tutorial segala macam ya, sampai dakwah, ngaji dan lain sebagainya ada. Setelah itu ada Instagram, Facebook, Twitter. Instagram ini juga sering menyodok ke atas. Jadi YouTube dan Instagram ini dua media sosial yang berada di puncak atas. Nah, platform terpopuler nih, dalam hal pencarian informasi religius itu, nah ini ya di peringkat pertama memang mereka masih merujuk pada para ulama. Ya. Ya. Kemudian merujuk pada ulama setempat. Kemudian tanya ke orang tua. Kemudian tanya kepada guru. Nah, yang selanjutnya adalah dia cari di YouTube. Orangnya kok kuper mama atau enggak punya temennya, langsung bukanya YouTube, tanya ini.
Loh, YouTube ini semuanya ada, sampai mau tanya apa aja ada di situ. Nah, tema-tema terpopuler di ini penelitiannya mungkin sudah agak agak di tahun tahun 2020 mungkin ya awal. Jadi mungkin sekarang ini sudah seharusnya sudah berbeda. Tapi dalam tema populer dalam hal agama ini masih fikih. Fikih ini menjadi tema populer. Pembahasan fikih, pembahasan tentang hukum, pembahasan tentang maka fenomena-fenomena video yang menjelaskan tentang hukum ini banyak penjelasnya, pengajian, pelajaran itu sangat banyak. Kemudian masalah muamalah, kemudian masalah ini tadi ya, sejarah, kemudian baru masalah gramatikal. Tapi ini perlu kita update ya. Platform. Nah, platform apa yang digunakan? Sampean mau apa? Jadi ini tergantung ya, tergantung segmennya. Sampean mau buat kontennya apa? Kalau mau serius dan berbagi link, berbagi info penting, biasanya pakainya Instagram. Kalau mau yang video singkat, ya ada gambar, ya ada Instagram juga biasanya gambar ya, gambar dan gambar. Kemudian kalau Twitter ini biasanya lebih ke video singkat, kemudian diskusi, perdebatan ini masalah sosial politik ini ada di Twitter. Kalau tentang narasi, penjelasan panjang, kemudian sampean pengen mengulas sesuatu, ini ada di Facebook. Nah, kalau artikel yang isinya tentang teks, gambar, video, audio ini biasanya pakainya web. Nah, kalau video ini ya memang adanya di YouTube. Jadi sampean harus sebelum saya mau posting di mana, nah tergantung. Jadi tujuanmu, sasarannya di mana. Nah, konten yang baik harusnya mempunyai pesan, sifatnya harus sedang diperbincangkan. Apa yang hendak kita sampaikan ini adalah itu baik jika apa? Jika memang sedang diperbincangkan, momentumnya sedang pas gitu loh. Kamu membuat konten itu. Jadi akhirnya bisa viral. Kemudian menarik. Menyajikan sisi menarik. Jadi ya harus ada bedanya apa dengan yang lain. Kalau sama kemudian atau dia hanya motong-motong video kemudian dijadikan satu atau copy paste comot sana sini. Nah, ini juga tidak menarik. Kemudian kredibel berdasarkan data, fakta, dan sumber yang jelas. Singkat, konten sesingkat mungkin namun padat, memuat pesan. Jadi terlalu panjang pun orang akan males nontonnya. Kemudian emosional, menyentuh hati, menguras emosi positif. Jadi harus emosional. Kalau tidak ada kedekatan si pembaca dan kontennya ini, ya tidak menarik. Nah, bahkan kadang provokatif, tapi yang positif. Provokatif untuk positif. Jadi kalau provokatif positif ini bisa juga diartikan dengan motivasi, memprovokasi orang untuk men-share dan komentar. Ini. Nah, selanjutnya sifatnya harus tidak menggurui, jangan menggurui. Jadi ngasih tahu tapi tidak menggurui. Ya, ngasih tahu tapi kemudian jangan dengan cara seperti menggurui. Selanjutnya sifatnya adalah slow. Jadi tapi jangan terlalu serius. Jadi ada slow, ada juga bercandanya, ada kemudian sisi menariknya. Jadi tidak kemudian sepaneng gitu, tidak. Yang terakhir ada moderat. Jadi menyikapi yang keras, memediasi yang rancu, kemudian mencari titik temu. Nah, itulah yang kemudian menjadi acuan ketika kita mau membuat sebuah konten. Nah, tantangan konten kreator apa ya? Kreativitas. Sampean ya kreativitas ini mahal ya. Kreativitas itu mahal. Sampean harus cari inspirasi.
cari ide. Ide itu mahal. Yang kedua adalah konsistensi. Idenya banyak tapi tidak konsisten. Tidak konsisten. Sekarang bikin konten, besok enggak. Besok bikin 2, terus kemudian sebulan lagi enggak bikin apa. Nah, ini yang menjadikan tantangan bagi konten kreator. Yang ketiga ada kolaborasi. Jadi harus kolaborasi dengan yang lain, dengan para konten kreator yang lain. Supaya apa? Nih, supaya terjadi ini tadi ya, terjadi interaksi antar followersnya, antar para subscriber. Nah, ini ada waktu posting terbaik. Kapan? Tergantung sampean mau apa yang diposting. Kalau Facebook, nah ini berdasarkan penelitian. Kalau Facebook itu biasanya itu sampean kalau mau posting di Facebook lebih baik jam 1 siang sampai jam 4 sore. Jadi selama jam kerja. Itu orang ini ya kadang bukainya ini Facebook. Jadi di sambil kerja buka Facebook gitu ya. Kalau Instagram jam berapa? Jam 11 siang sampai jam 1 siang. Atau jam 7 malam sampai jam 9 malam. Jadi jam 11 siang sampai jam 1 siang ini selama jam makan siang. Ini orang bukanya Instagram karena kan estetis ya. Sambil dia makan, sambil lihat gitu. Atau malam ketika orang-orang istirahat. Nah, kalau Twitter kapan? Kapan terbaik kita mau posting? Jam 12 siang sampai jam 1. Selama jam makan siang. Jadi ada orang ini tergantung kecenderungannya. Ada yang lihat jam 11 jam makan siang itu antara lihat Instagram dan lihat Twitter. Nah, kalau untuk YouTube kapan? Kalau untuk YouTube biasanya jam 9 pagi sampai jam 11. Selama akhir pekan. Nah, kalau akhir pekan orang itu biasanya kan menghabiskan waktu nonton video ya pagi sampai jam 11 baru kemudian dia siap-siap kemudian mau kemana gitu ya. Atau kalau hari kerja itu jam 12 siang sampai jam 4 sore. Nah, biasanya kan kerja itu kan dari pagi sampai istirahat. Setelah itu orang itu kerjanya itu sudah selesai kira-kira akhirnya dia nonton video. Nonton YouTube. Nah, kalau mau posting, mau mendapatkan banyak, memaksimalkan waktu, maka ini ya, ada hasil riset yang dilakukan oleh Celtic. Nah, yang terakhir adalah apa? Ya ayyuhal mudatsir qum fa'andzir. Wahai orang-orang yang berselimut, yang lagi PW, yang dengan posisimu yang enak-enakan, mari kita mulai membuat konten. Bangun, mari kita mulai membuat konten. Supaya apa? Supaya dunia digital, dunia sosial media ini kita isi, kita punya kontribusi untuk ikut memberikan, membuat konten yang positif. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.